Zheng Hailong menyerah. Bagaimana bisa Zhao Wanyu dimanipulasi oleh seseorang yang berpikiran jahat? Kamu adalah Qin Xiao. Tuan Zhao. Huang Quanjiro bukannya dia telah menghancurkan hatinya. Apakah ini mengejutkan? Lagi dan lagi. Mengapa kamu tidak bisa mati? Apa yang terjadi? Huang Lao, kami datang ke sini hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Maka kamu harus memahami jalan raya prioritas. Apakah ada yang lebih penting daripada upacara medali? Benar, upacara hari ini akan menentukan masa depan dinasti Zhou besar. Orang yang tidak diundang, tidak diizinkan masuk. Aku akan membunuhmu secara langsung. Seret mereka ke arahku, turun dan kunci mereka terlebih dahulu, sidang ulang setelah fakta. Tunggu sebentar. Tuan Zhao. Tentu saja, dia akan marah. Karena sekali dijelaskan dari kedokteran, apa yang disebut pelatihannya adalah lelucon. Apa artinya? Omong kosong. Akulah yang mengeluarkan mereka. Tuan Huang merampok penjara Zhao Jiagu. Terakhir permusuhan eksternal malam, itu aku dan Qin Xiao dan musuh bebuyutan kita. Apa yang kamu ketahui tentang ini? Dewa para dewa dan kekuatan Jepang, bukankah itu musuh bebuyutan Zhou? Apa yang terjadi dengan Zhang Jishan? Seorang wanita bisnis yang tidak ada hubungannya, dan penjahat tak dikenal lainnya, apakah kamu percaya? Burung merak tidak bisa datang ke angin. Saya setuju dengan ini. Tapi saya pikir ini Qin Xiao. Itu adalah orang yang dikirim oleh Zhu Chendian untuk mengganggu upacara penobatan saya. Ya, Tuan Huang, sejak Anda menarik kembali, kami sudah tahu, dia punya masalah. Tapi mereka dilewati oleh orang biasa. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Dalam 3 menit, pengganti Trojan di belakangnya. Ternyata alasannya adalah kalian akan menghajarku hari ini. Konyol kalau kepala keluarga Zhao adalah pahlawan dinasti Zhou Agung. Sekarang dia akan dinobatkan sebagai penguasa sekte Zhou Agung. Apakah menurut Anda Kaisar akan mempercayainya? Apakah Anda masih percaya pada bocah tak dikenal di samping Anda ini? Zhang Feihu. Semua jenderal penting dinasti Zhou saya ada di sini hari ini. Jika terjadi sesuatu, bisakah Anda membelinya? Ketua, apa yang Anda katakan tidak masuk akal. Anda memerlukan persiapan di Istana Roh. Banyak raja mati di tangan mereka. Jika mereka ingin memburu Anda, bagaimana Anda hidup? Itu adalah para dewa yang mengambil tindakan, tidak ada yang bisa bertahan. Satu-satunya penjelasan adalah dia adalah anggota dewa. Tangkap dia. Tuan Huang, jangan dengarkan fitnah keluarga Zhao, mereka sudah lama berkolusi dengan dewa, kedua ayah dan anak ini adalah pengkhianat. Tidak masuk akal, untuk membingungkan masyarakat, saya sarankan mereka dibunuh di tempat. Qin Xiao, nasibmu sungguh hebat. Jadilah tikus kecil yang pemalu. Lin Boyou, apakah kamu tahu, apa yang Anda dilakukan keluarga Zhao? Kamu jelas tahu. Mengapa sebenarnya kamu tidak mengatakannya? Keluarlah dan kamu masih memiliki kesempatan untuk menebus dosa. Diam dan katakan yang sebenarnya. Hal ini bernilai uang. Orang-orang Tuan Zhao ini pun menyuruh untuk segera dilakukan upacara pengangkatan jabatan itu, karena Qin Xiao tidak punya bukti atas omong kosongnya itu, dan di sana hanya membuat masalah saja. Beberapa saat kemudian pun datang seseorang ke tempat itu bersama para pengawal. Dia adalah 3 jenderal ilahi. Lalu saat Nona Lin akan memberi hormat, Xiao melarangnya. Hal itu pun membuat Lin Baiyu bertanya kenapa kalian berdua tidak memberi hormat. Apakah benar-benar mencari kematian? Xiao pun memberikan kode pada jenderal itu. Dan dia langsung saja beritahu, jika 3 jenderal akan mengundurkan diri. Tuan Zhao pun masih memprovokasi, memfitnah Qin Xiao. Lalu mereka meminta agar Qin Xiao dihukum sekarang juga. Namun tanpa diduga, dia justru berkata yang sebenarnya, jika yang memberontak adalah dari keluarga Exhao.
Apa yang Anda bicarakan? Pemiliknya mempercayai Anda 7 tahun lalu, menyerahkan badan intelijen kepadanya. Saya tidak berharap Anda menggunakan ini untuk menipu Qi Anjun. Satukan kuil, untuk membunuh pemimpin sekte, ingin membunuh 100.000 hantu dan menguburkan mereka di luar penjara. Dan kemudian kamu kembali dengan kroni-kronimu, ambil semua pujian untuk dirimu sendiri. Benarkah pengrajin Dewa Naga Gunung? Semua yang kamu katakan, itu benar. Biarkan aku katakan saja, bahwa pemimpin sekte memimpin pasukan untuk bertempur sengit di ibu kota 9 kerajaan. Pertempuran terus-menerus dan pertempuran berturut-turut, kekuatan tentara, dia tiba-tiba memimpin pemberontakan, yang penuh kemenangan dan dikalahkan. Jika posisi pemimpin sekte, memungkinkan Anda untuk bersikap begitu tidak baik dan tidak adil. Orang yang tidak setia dan tidak berbakti, saat memasuki awal dinasti Zhou besar. Zhao Jinshan telah berakhir. Seseorang datang dan tangkap Zhao Jinshan untukku. Mengapa kamu tidak membantu keluarga Zhao? Hahaha. Shigo, apakah kamu sedang bermimpi? Apa yang terjadi denganmu semua? Bukankah sudah cukup jelas apa yang dikatakan Jenderal Luo Youyu? Long Feihu, kamu tidak mengerti apa yang terjadi. 7 tahun ini, negara-negara di luar penjara Guoyu telah mencapai kontrak, mereka sudah tahu bahwa pemiliknya sudah mati. Perbatasan Chen Bing saya, di luar penjara tidak mendengar berita tentang kehancuran keluarga Zhaoku. Begitu kabar menyebar, dinasti Zhou besar akan menghadapi krisis 9 kerajaan. Kalian semua akan mati. Kalau begitu, bagaimana kalau kalian berani membunuhku? Zhao Junshan tidak hanya berkolusi dengan para dewa, dan berkolusi dengan negara-negara bekas musuh. Di mana Anda menempatkan para pahlawan yang gugur itu? Bukan urusan saya. Dasu dari keluarga Zhao saya tetaplah Dasu. Tanpa keluarga Zhao, apa jadinya naik turunnya keluarga Zhao ada hubungannya denganku? Pemilik Nua sudah mati sekarang, tidak ada lagi martabat di manusia, dapat menekan kegelisahan 9 kerajaan. Kamu hanya bisa mengandalkanku. Tapi kamu telah menghalangi tujuan besar keluarga Zhouku berkali-kali. Bagus, sangat bagus. Mulai hari ini, aku akan membuatmu merasa hidup lebih buruk daripada kematian. Tai Kong, dia benar, tidak akan ada guru sekte kedua di dunia ini. Zhao Jishan telah mengubah takdir nasional negara Afrika. Yang terikat pada diri sendiri, kami memaafkan. Tuan kami sudah mati. Saya Zhao keluarga, bertanggung jawab. Saya, kepala keluarga Zhao, Zhao Jianshan, dengan hormat mengundang Anda semua untuk hidup selamanya. Saya adalah penguasa klan Jokang. Bukankah ayah saya ada di sini? Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu katakan, nak? Kik Xiao. Haha. Ketua sekte. Dasar jalang kecil. Apakah otakmu berkarat? Hahaha. Ups, bagaimana mungkin, tuan yang bermartabat, kenapa kamu bekerja sebagai penjaga keamanan di Taman Villa? Apakah kamu ingin mendapatkan tongkat kecilmu, menakut-nakuti tentara aliansi 9 negara? Hahaha. Keluarga Zhaoku punya janji dengan 9 kerajaan. Para dewa telah memasang jaring di sini. Hari ini kita di sini, kecuali rakyat kita sendiri. Bahkan seekor lalat pun tidak ada, bahkan tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika dia tahu tuannya masih hidup, dia tidak akan sebodoh itu untuk melemparkan dirinya ke dalam perangkap, bukan? Minggir kalian. Apa yang ingin kamu lakukan? Tangkap dia secara terbuka. Apakah kamu ingin mati? Berani, ini dia aksesori utama pintu. Beraninya kamu menyerang. Luo Shengsheng,
Apakah kamu ingin menghancurkan segalanya? Zhao Jingsan, sepertinya kamu belum melihat dengan jelas, siapa rajanya. Siapa? Yu Qixiao, kami semua siap berkorban, saya sangat kejam padamu, sebelum masuk. Tapi sekarang sulit untuk melanggar takdir, menyerah demi keuntungan besar. Saya bisa berkorban, demi kedamaian abadi dinasti Zhou besar. Menerima perintah dan pengorbanan untuk orang-orang dinasti Zhou besar, dan keluarga Zhao tidak layak atau tidak berharga. Kapan 9 kerajaan dibagi menjadi beberapa kabupaten, saya tidak percaya pada takdir surga. Saya tidak percaya pada takdir ketika kami menggunakan 100.000 orang untuk melenyapkan 1 juta pasukan koalisi. Sekarang hanya anggota keluarga Zhao yang layak untuk dipanggil aku takdirku. Ini tidak mungkin, benar-benar mustahil,